Hadirin hadirat saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang berbahagia ini bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam kehadiran ilahi rabbi wa rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang setiap saat dan detiknya senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala baik yang kita sadari maupun kenikmatan yang sebetulnya setiap saat kita nikmati tetapi kita belum mampu menyadarinya. Dan mari bersama-sama kita ikrarkan dari hati yang paling dalam rasa terima kasih kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Yakin, Rasulul Karim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka buminya Allah, di tengah-tengah kita manusia adalah sebagai suri tauladan, sebagai wujud kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia tidak tersesat, agar manusia tahu jalan kembali kepada Allah, sebab manusia adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar, sehingga tatkala manusia itu berada di jalan yang benar, maka dia akan menuju kepada kebenaran hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka layak dan pantas kita mengaturkan syukur, mengaturkan terima kasih, mengaturkan beribu-ribu syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidayah Allah, dengan nurnya Allah, kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya nasihat yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mau'izatul hasanah, tetapi Rasulullah komplit dohir batin bagaimana caranya menjalani hidup, bagaimana caranya menghadapi dunia di saat hadir kondisi yang tidak diinginkan oleh diri kita, bagaimana cara menjaga agar hati tetap bersama dengan zikrullah, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka kembali kepada pribadi manusia itu sendiri, mau dan tidaknya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, mau dan tidaknya menggunakan pikirannya, mau atau tidak membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca tentang pribadi Rasulullah, membaca tentang akidah yang dibawa oleh Rasulullah, membaca tentang situasi, kondisi, sifat-sifat dasar dunia yang kita hadapi, yang kita alami, sebagai pelajaran yang diambil hikmahnya sebagai bekal agar kita tidak salah di dalam menjalani hidup di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Zikirin apa?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah anehnya manusia. Manusia itu aneh, super aneh. Sudah lama dia berpijak di buminya Allah, sudah lama menjalani hidup di muka bumi, tetapi tidak faham-faham. Kemarin kalah, zikirnya lepas gara-gara amarah. Esoknya lagi pun lepas zikir gara-gara amarah. 1 bulan kacau balau, zikirnya gara-gara amarah. 1 tahun pun masih sama, zikirnya hancur gara-gara marah. Ini manusia yang tidak mau membaca. Ini ciri-ciri manusia yang tidak mau belajar. Ini ciri-ciri manusia yang tidak mau introspeksi, tidak mau iqra' binafsi, membaca di setiap langkah. Maka gunanya tafakkur, gunanya kita berserah diri kepada Allah, gunanya kita daim, gunanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mampu melahirkan pola pikir. Orang yang berzikir itu sasaran tembaknya adalah hadirnya pola pikir yang positif, hadirnya pola pikir yang kritis, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hadirnya rasa yang tajam sehingga mampu membedakan mana hak dan mana batil. Ini orang-orang. Tetapi kalau zikirnya benar, tata cara dalam berzikirnya benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang diajarkan oleh eyang guru kita, sesuai yang diajarkan oleh guru kita, maka yakin hasilnya akan sama. Semakin berzikir, semakin hadir pola pikir yang baik. Semakin berzikir masuk dalam relung-relung hati yang paling dalam, semakin lari tunggang langgang sifat-sifat buruknya. Semakin dalam merasakan keagungan dan kebesaran Allah, semakin dalam menancapkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tumbuh nurnya Allah dalam sanubari, semakin sirna iri dengkinya, semakin hilang dendamnya, semakin hilang kekanak-kanakannya, semakin hilang bakhil alias meditnya. Ini harus ada hasil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau cara zikirnya benar sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan ada hasil. Kenapa sudah belajar berzikir sekian lama? Sudah 1 tahun belajar zikir, 5 tahun belajar zikir, bahkan puluhan tahun, berpuluh-puluh belajar zikir, tetapi tidak mampu melahirkan kesolehan, tidak mampu melahirkan pola pikir yang baik, tidak mampu melahirkan budi pekerti yang baik, tidak mampu melahirkan akhlak yang baik. Itu ciri-ciri zikir yang salah, zikir yang tidak mampu menyentuh di dalam kalbu, zikir yang tidak mampu merasuk di dalam rasa, zikirnya hanya sebatas formalitas, gugur no kewajiban. Zikir yang seperti ini harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Sebab kita akan rugi serugi-ruginya. Kelihatannya ngaji di atas zikir, ngaji di kaliaran, kelihatannya kita belajar zikir setiap saat dan detik, tetapi kosong melompong, tidak ada hasil. Hanya lisannya yang sudah fasih melantunkan istighosa, lisannya yang fasih melantunkan asma-asma Allah, tetapi hatinya masih terkunci, hatinya masih mati. Na'udzubillah min dzalik. 10 tahun ngaji, gak ada nampak perubahan di dalam dirinya.
Yang marah, ya tambah pemarah. Naudzubillah min dzalik. Yang marah tambah pemarah, yang dendam tambah menjadi pendendam, menjadi-jadi. Yang bakhil semakin bakhil. Yang sholatnya sebelum ngaji kacau balau, sudah 10 tahun ngaji, sholatnya malah bertambah-tambah kacau dan balau. Ini ada apa? Kenapa? Sebagai catatan dan PR kita bersama. Kenapa tidak nampak hasilnya? Kenapa tidak nampak buahnya? Apakah salah dalam menanamnya? Apakah salah di dalam mempraktekannya? Inilah perlunya tafakkur, perlunya evaluasi. Setiap saat bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung, berbincang-bincang di dalam relung hati kita yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, saya sudah ngaji 10 tahun. Sudah banyak gak terhitung amalan demi amalan dari guru saya. Sudah tidak terhitung ya Allah doa-doa kitmir yang diberikan. Sudah sangat banyak sekali sholat-sholat yang diberikan oleh guru saya tentang macam-macam sholat. Tetapi hati ini masih beku ya Allah. Tolong tunjukkan di mana letak kesalahan saya. Memohon petunjuk Gusti Allah. Tolong ya Allah, ada yang salah nampaknya dalam diri saya. Tolong tunjukkan ya Allah, karena Engkau adalah Rabbku, Engkau sesembahanku, Engkau maha alim, Engkau maha cerdas, aku ini bodoh. Tunjukkan ya Allah, apa saja yang harus aku benahi dalam hidup ini. Tunjukkan ya Allah, apa saja kelemahanku, apa saja ya Allah kekuranganku yang menjadikan langkahku belum sesuai dengan langkahnya Rasulullah, dengan al-Islam. Kenapa hatiku belum beres? Hati ini masih terasa betul-betul gelap, terasa betul-betul beku ya Allah. Pada setiap saat, pada setiap hari, seringkali aku memanggil asmamu. Yakin kalau sungguh-sungguh Allah akan bukakan rahasia kita, rahasia nyawa akan dibukakan oleh Allah. Ternyata niatnya yang salah. Ini kekurangannya adalah di niat. Dari mana kita tahu bahwa kekurangan kita di niat? Allah tunjukkan 1000 cara. Cara Allah memberikan hidayah yang paling VIP, yang paling tinggi tingkatan hidayah yang diberikan oleh Allah. Hatinya tersentak sadar, oh ya, ternyata aku sombong selama ini. Itu paling tinggi, paling tinggi VIP, eksekutif. Lagi enak-enak nyangkul, ternyata selama ini aku ini pemarah. Pantas hatiku nggak pernah, hatiku ini nggak tenang-tenang. Ternyata aku ini nggak bisa dieleki. Pantas hati ini begitu gelisah, resah, duduk, berdiri, berbaring, nggak ada enak-enaknya. Makan enak saja nggak terasa enak. Dapat duit saja nggak terasa enak. Apalagi nggak dapat duit malah tambah tidak enak. Oh, masalahnya di diriku sendiri ternyata. Oh, ternyata perintah-perintah dari sesembahanku banyak yang masih aku abaikan. Jelas-jelas Islam menerangkan yang dibawa oleh Rasul, dicontohkan oleh baginda Rasul. Sholat fardu 5 waktu, sudah 5 tahun lamanya. Sholatnya baru 4 waktu. Subuhnya entah kemana. Subuh kepegang, zuhurnya kabur bersama angin sanggeman.
duhurnya kepegang, ngisaknya bablas bersama dengan televisi. Alhamdulillah min. Oh ini ternyata biang keroknya. Kenapa hidupku gak bahagia? Kenapa jiwaku gersang? Kenapa pikiranku kerontang? Ternyata ini ya Roh. Astagfirullahaladzim. Mandi tobat, sholat tobat, mohon ampun dan siap berbenah untuk menjadi yang lebih baik. Oh ternyata selama ini gak seimbang ya Allah antara yang aku makan dan yang aku keluarkan. Setiap harinya Engkau limpahkan nikmat, tetapi aku gak berbuat apa-apa. Inilah kenapa kualat. Kualat kepada siapa? Kualat kepada janjinya sendiri, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualat atas ekornya sendiri sebelum kita dimasukkan di alam rahim, sebelum kita diturunkan di alam rahim, kita sudah diikrar, disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum bala, qalu bala syahidana. Kita sudah sanggup. Apakah engkau sanggup wahai Roh? Wahai hambaku, aku turunkan di muka bumi, aku berikan kendaraan super canggih bernama jasad sebagai khalifatu fil ard, mewakili aku di muka bumi. Aku siapkan apa yang kamu butuhkan, karena kamu golongan manusia. Disiapkan Allah bagaimana manusia bertahan hidup, diberikan makan, diberikan minum, diberikan keluarga, diberikan ilmu pengetahuan, diberikan harta benda, seluruh fasilitas agar kita sesuai dengan tugas yang diberikan Allah, lengkap tanpa berkurang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lengkap fasilitasnya, tetapi begitu hadir di dunia, sudah saatnya bekerja, malah ngelantur sakar sudah jadi jagul macul, tetapi begitu sudah dikasih sarapan, dikasih segalanya, sudah dikasih upah, sampai di sawah tidak macul malah sekak. Sing di sawah nesu. Ini awal pangkal daripada kegelapan manusia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini evaluasi. Satu tingkat di bawahnya kesadaran yang dialami oleh manusia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan dengan kejadian atau alam. Begitu memohon petunjuk Allah, di mana letak kesalahanku ya Allah, tiba-tiba meripati keculek. Oh ternyata pandanganku ini yang perlu dibenahi. Tiba-tiba jalan kakinya kesandung, oh ternyata kaki perjalananku, berarti banyak langkahku yang tidak baik. Tiba-tiba duitnya hilang, ketipu ratusan juta, oh ternyata amalku, infakku ini yang kurang. Ini level kedua. Level pertama penyadaran di dalam hati. Enggak imbang antara yang masuk dengan yang keluar, nikmat yang diberikan dengan apa yang disedekahkan, ini enggak imbang. Ibarat sehari kita makan 2 porsi, 2 piring atau 3 piring, nampak jelas berapa yang keluar di toilet, di WC. Itu jelas. Gak mungkin dimakan seampas-ampas, seminggu gak keluar penyakit. Oh ternyata aku kurang sedekahku ya Allah. Oh ternyata kurang infakku ya Allah. Begitu tidak adilnya diriku ini. Aku ini sebagai khalifatu fil ard, aku ini sebagai hambamu, siap untuk berjuang bersama Rasul yang engkau utus di zaman kehidupanku. Tetapi aku hidup di dunia ini dengan berpangku tangan. Rasulullah berjuang mati-matian, mengorbankan dohir batinnya, jiwa raganya, tetesan keringat bahkan darahnya demi Islam.
Para sahabat pun demikian, berjuang mati-matian. Bagaimana rahmatan lil alamin sampai di dalam qalbu setiap manusia. Para imam, para soleh, para wali Allah berjuang, guru-guru berjuang mati-matian, toh nyawa toh mati. Aku enak-enak ongkang kaki nongkrong di warung kopi, ya Allah. Kok aku juga berjuang, tapi bukan berjuangnya Rasulullah, bukan sama dengan perjuangannya Rasulullah. Ini hati-hati. Setiap pribadi punya tanggung jawab. Ternyata aku ini bakhil, ternyata aku ini egois, ya Allah. Setiap saat hamba-hambamu yang berada di jalan yang benar senantiasa bagaimana membawa pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, sesuai firman-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum, jagalah dirimu wahai manusia, wa ahlikum dan keluargamu wahai manusia, naron dari api neraka. Bagaimana cara menjaga pribadi kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak-anak kita, orang tua, mertua, saudara, tetangga, masyarakat kita. Tidak mampu kita menjaga tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kita menjaga adalah memperjuangkan bagaimana pribadi kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana masyarakat kita ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa prihatin melihat istri belum mampu sholat, maka berjuang mati-matian bagaimana istrinya ini mau sholat. Berjuang mati-matian bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rahman dan rahim. Didekati, dinasihati. Mohon petunjuk Allah bagaimana caranya menangis di hadapan Allah, bagaimana istrinya mengenal sholat, mengenal ibadah. Ini kewajiban kita. Di saat kita melihat anak-anak yang tidak kenal zikir, tidak kenal sholat, bagaimana kita ini tersentuh. Rasanya hidup bagaimana anakku kenal sholat. Maka anak diajak untuk sholat, masih sulit, doakan, merintih memohon kepada Allah. Kenalkan anak-anak ngaji di majelis taklim. Karena akan dituntut, ada tuntutan dari Allah. Di saat kita sudah mati, di saat kita sudah meninggal, istri dan anak yang tidak pernah kita perjuangkan, atau kita perjuangkan tapi tidak sungguh-sungguh dan tidak tuntas, akan jadi penghalang di hadapan Allah. Kita akan dimintai tanggung jawab. Sudah jarang, Pak, melihat keluarganya tidak ibadah, terus ada keprihatinan, itu sudah jarang. Penyakit manusia di akhir zaman itu nafsi-nafsi. Melihat katanya sayang sama orang tuanya tidak kenal ibadah, anaknya gak pernah berjuang, nangis memohon, mengajukan proposal ke langit kehariban Allah, tolong orang tuaku ya Allah. Itu sudah lama. Katanya sayang kepada keluarganya, kepada Pak D-nya, tapi nggak ada pernah upaya berdoa. Bagaimana Pak D-nya kenal tauhid, bagaimana Bu D-nya kenal tauhid, bagaimana kakaknya, adiknya, Mbak Yu-nya ini kenal tauhid, bagaimana sepupunya kenal tauhid, bagaimana masyarakatnya. Katanya CS sahabat kental akrab, tetapi tidak pernah sedetik pun kita prihatin bagaimana saudaraku ini bisa selamat. Dia punya istri, dia punya keluarga, bagaimana keluarganya selamat. Ini sudah banyak, sudah sangat langka sekali. Banyak manusia yang keluar. Katanya Islam satu tubuh, Islam ini bagaikan satu jasad, di mana dicubit kaki terasa sakit semua, tetapi ini tinggal istilah. Mati yubit, perokok yubit, urusan dewi naudzubillah min dzalik.
Ini hati-hati. Saudaraku rahimakumullah, karena tugas kita adalah menyampaikan kasih sayang. Tugas kita sebagai manusia itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima Rahman dan Rahimnya Allah, pantarkan di tempat kiblat kanan, papat, lima pancar, depan, belakang, kanan, kiri. Siapapun yang kita temui, hadirkan kasih sayang. Bukan dengan ucapan aku menyayangimu, bukan dengan ucapan aku mengasihimu, tetapi dengan perilaku wujud nyata. Tidak usah diucapkan, tetapi ada perhatian batinnya yang paling dalam dan diwujudkan di dalam langkah yang nyata. Bagaimana saudaraku kita? Bukan menghinakan. Ada saudara kita yang ahli maksiat, bukan menunjuk-nunjuk, menceritakan, membuka aibnya, tetapi sholatlah 2 rakaat, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, itu yang sudah langka sekali, sehingga kekuatan manusia semakin lemah karena tidak ada perhatian kepada orang lain. Sebagaimana sholat, akhir daripada sholat kita noleh ke kanan, assalamualaikum, noleh ke kiri, assalamualaikum. Ini hanya teorinya, prakteknya sudah sangat langka. Bagaimana manusia mengambil tanggung jawab atas keselamatan manusia lain, itu sudah langka. Jangankan manusia lain, tanggung jawab mengambil keselamatan untuk keluarga saja sekarang sudah langka. Alhamdulillah. Saudara-saudara rahimakumullah, kembali kepada introspeksi. Ada yang dengan kejadian alam kita diberikan petunjuk, penyadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa duit ini sering hilang? Oh, ternyata tidak pernah beramal soleh. Kenapa duit ini sering tertipu, banyak tertipu, ditipu tentang duit? Oh, ternyata kurang infaknya dan lain sebagainya. Tidak untuk narani orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Jangan sampai nanti kita terus praktek, ada orang, wah duitku hilang, syukur orang tahu ngamal, jangan. Alhamdulillah, dari itu dosa. Dosa itu untuk diri kita sendiri. Wah duitku hilang, diriku orang tahu ngamal. Ngomong dong awake diri, jangan ke orang lain. Karena kalau sudah ke orang lain berarti menyakiti. Itu dosa. Kemampu HP ini tipe bercahala, nanti lari sholat, perkorot nonton HP. Kemampu HP ini rusak, Allah perkorot edisi, nanti lari ngaji, umpama tapi orang akan beri. Alhamdulillah. Enten nggak beri? Sorry, bulbet boleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan penyadaran yang berikutnya adalah dari lisan orang lain. Bisa dari istri, dari anak, dari orang, dari guru, atau bahkan Allah menyadarkan kita lewat lisannya wanita yang nakal, atau lisannya orang gila, atau lisannya orang yang ahli maksiat. Itu bisa terjadi. Tiba-tiba ketemu kita terus ngomong sesuatu, itu bisa jadi cara Allah menyadarkan kita manusia. Itu beberapa tahapan kesadaran. Gue terlalu bakhil kok iso depanen muakeh gue tahu zakat. Nah, ini dari lesan manusia. Gue ternyata di awit yang ya ini kijian sunnah, muluran ditulu, angger ditulu buk kabruk, angger ditulu buk kabruk. Lewat lesan manusia. Gue kita subuh kok, orang tahu. Nah, ini contoh lewat lesan manusia.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga apa kesadaran itu nanti diterima oleh hati kita sebagai bahan kita untuk berbenah. Oh ternyata seperti ini hikmah. Dan manusia mampu menerima hikmah kalau hatinya lillahi ta'ala. Kalau nggak lillah nggak mampu kalau lillah, nggak lillah itu nggak mampu. Kita harus ikhlas disalahkan, kita harus ikhlas dicaci maki, kita harus ikhlas disalah-salahkan, itu baru akan paham bagaimana hikmah. Kalau kita masih tidak terima disalahkan, walaupun kita merasa benar, itu ciri-ciri belum paham bahasa hikmah, belum paham. Dan yang paling luar cara penyadaran adalah lewat mimpi. Ya, jadi sangat cara penyadaran yang sangat luar, ya, yang paling luar yang diterima oleh manusia. Tetapi hati-hati, mimpi itu 99% salah, 1% benar. Tiba-tiba mimpi ketemu seseorang kemudian diomongi, itu lewat mimpi tiba-tiba sholat subuh, berarti sholat subuhku kurang, ya. Mimpi disuruh transfer, oh berarti aku kok sedekah. Ini yang paling kasar, ini petunjuk yang paling luar, yang paling istimewa, kesadaran dalam hati kita. Kalau kita menilai pribadi kita hanya dari mimpi, ini bahaya. Tetapi yang paling istimewa adalah tafakkur, berserah diri, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersadar dalam hatinya sendiri. Hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya sebagai bahan kita untuk introspeksi berbenah. Kalau zaman sudah semakin mencarut-marut, zaman sudah semakin porak-poranda, maka fafiru ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Kembalikan fungsi kehidupan kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hati akan kembali hidup. Yakin semakin lama ngaji, semakin lama berzikir, karena zikirnya benar membuahkan pola pikir, karena zikirnya benar melahirkan akhlakul karimah. Lalu bagaimana cara berzikir yang benar? Yang pertama, innamal a'malu binniyah. Zikir itu harus dengan niat yang benar, semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir karena Allah ini adalah tentang alamatnya. Zikirlah dengan lillahi ta'ala. Ilahi anta maksud waridho kamat. Sholatlah karena Allah, puasalah karena Allah. Jangan pernah mencampurkan segala hajat nafsu kita di dalam zikir kita, karena akan konslet. Ini hati-hati. Sholat apapun, zikir apapun, puasa apapun, hanya diniatkan semata-mata karena Allah. Hanya diniatkan semata-mata berharap ampunan dan hidayah, berharap rahmatnya Allah, berharap kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini hanya Allah. Maka kalau zikir wirid kita, sholat, puasa diniatkan untuk hajat duniawi kita, konslet, bisa terwujud, tapi istijratnya Gusti Allah. Saya tak puasa Senin Kemis 100 Senin 100 Kemis agar apa? Ya, agar bisa obati orang, agar tidak sepi duit, agar bisa beli kendaraan, agar ini, itu bisa. Tapi yakin itu diizini tapi tidak diridhoi Gusti
Allah. Kalau sudah tidak diridhoi Gusti Allah, yang hadir bukan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang hadir dalam diri kita, dalam harta kita, dalam pekerjaan kita, dalam ilmu kita, dalam perjuangan kita sudah tidak haknya Allah, apapun pencapaian prestasi dalam ibadah, prestasi dalam amal soleh, prestasi di dalam bidang perjuangan kita, tidak bisa menjadikan kita dekat kali Gusti Allah. Contoh, begitu berjuang di taklim, muridnya sombong. Naudzubillah min. Seandainya dia pegawai negeri, golongannya tambah tinggi, malah tambah tambah tidak tenang hidupnya. Petani panennya melimpah ruah, apa tidak tambah tenang hidupnya? Ini ada kerusakan di dalam hatinya, kerusakan di dalam akhlaknya, kerusakan di dalam keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa bisa rusak? Sebab konslet. Kenapa bisa konslet? Niatnya tidak lillahi ta'ala. Maka sholatlah karena Allah dengan lillah, zikirnya lillah, puasanya lillah, ibadahnya lillah, bekerjanya lillah, seluruhnya hanya dipersembahkan untuk Allah. Yang hadir adalah rahmat Allah, yang hadir adalah berkah Allah, yang hadir adalah haknya Allah. Sehingga apa? Semakin lama dia berjuang, semakin lama dia hidup, semakin berkah kehidupannya. Apa bukti keberkahannya? Hatinya semakin tenang, hidupnya semakin bahagia. Walaupun masalah hadir, tidak menjadikan dia resah, karena dia tidak salah di dalam berpegang, karena dia tidak salah di dalam memilih pelindung dan pendamping, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhafa wala tahzan innallaha ma'ana. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau peci yang kita pakai ini berkah, begitu dipakai rasane kuwi mau adem, tinggi sholat tapi kalau peci ini contohnya nggak berkah dipakai, ini kudu miring ya, sehingga tak ngilangi luah ganteng aku peci. Kita itu contoh. Hati-hati, baju sama dipakai nyaman rasanya, dipakai artinya melu adem, aura haknya hadir, sholat enteng, ngaji enteng, tanggung ngaji baju. Tapi kalau baju ini tidak berkah, begitu dipakai rasanya pengen maksiat. Wah, ini kira-kira baju ini pantas. Naudzubillah min. Banyak contoh. Hati-hati. Bagaimana cara membedakannya? Adalah di dalam niat, pertahankan dan jaga agar niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, aku ngaji karena-Mu, aku hidup karena-Mu, aku beramal soleh karena-Mu, aku ibadah karena-Mu, demi Engkau ya Allah. Tidak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini malam bulan Rajab, yaitu bulan Isra Mi'rajnya baginda Rasul, bulan hadirnya sholat. Kembali betul-betul kita membenahi perkara sholat kita, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Betul-betul kita belajar dan bersungguh-sungguh agar sholat ini sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya sholat, hakikatnya adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang mencari bagaimana cara berhubungan dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Dari sekian tata cara dari Nabi Allah Adam sampai akhir
sampai hari kiamat. Sekian banyaknya tata cara manusia dalam menghadap Sang Pencipta, itu yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling praktis, yang paling canggih adalah dengan sholat. Dikarenakan manusia tidak menyadari apa itu sholat, maka banyak manusia yang menyepelekan sholat. Belum sempat dia merasakan sholat, dia sudah mencampakkan sholat. Belum tahu rasanya sholat. Kenapa? Sebab sholat itu ibadah yang paling istimewa. Dari ibadah-ibadah apapun yang teristimewa itu adalah sholat. Dari Rasulullah menerimanya saja adalah berada di Sidratul Muntaha, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tidak diterima di pucuk gunung, wahyu sholat tidak diterima di dalam gua, tetapi di Sidratul Muntaha. Sholat ibadah yang khusus, tidak bisa dicampur dengan yang lain. Kita zikir, kita masih bisa ngobrol, hatinya zikir, lesannya bicara. Kita zikir masih bisa dengan berjalan. Kita puasa masih bisa dengan mencangkul. Kita membayar zakat masih bisa dengan berjalan, komunikasi, aku mau bayar zakat dan lain sebagainya. Masih bisa di samping ngeteh, ngopi. Tetapi sholat, jangankan bicara, jangankan bergerak, jangankan di samping ngobrol, bergerak 3 kali berturut-turut, bergerak 3 kali dan lebih berturut-turut, itu sudah batal. Ada bacaan selain bacaan sholat terlontar di dalam lisan kita, ini membatalkan sholat. Begitu baru sholat Fatihah pertengahan, tiba-tiba ada bahasa edisi. Ya, ini sholat batal. Ini nggak bisa dicampur. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka mari kita bermunajat, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan golongan muslimin yang sejati. Tentunya tidak hanya memohon, kita harus berjuang agar dimasukkan menjadi golongan muslimin, maka harus berjuang mati-matian untuk mendirikan sholat, berjuang untuk tidak menyepelekan sholat kita. Maka seluruh pengorbanan kita demi tercapainya, demi terwujudnya sholat di dalam kehidupan kita ini, bahasa Quran pahalanya sangat besar sekali, hikmahnya sangat besar. Di saat hujan meriang, tetapi kita tetap bisa sholat. Di saat kita baru mendapatkan masalah yang banyak, tetapi kita masih bisa sholat. Di saat kita mengendarai kendaraan, kita tetap bisa sholat. Di saat situasinya sulit, kita tetap masih bisa sholat. Ini manusia yang akan mendapatkan berkah rahmat dari Allah, yaitu nikmatnya sholat. Ini manusia yang akan diberkahi Allah, tenang jiwanya, tentram hatinya, bahagia kehidupannya, modalnya dengan sholat. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita persiapkan diri kita yang sudah batal, dipersiapkan untuk wudu sambil menunggu saudara kita wajib mati kita hadir dan istighosah. Semoga betul-betul silaturahim di malam lapangan ini berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma.